Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Halabala. Ayo kita mulai. Pria ini bernama Dan, berprofesi sebagai polisi yang dijuluki Dan si 100 mayat. Sekarang dia terjebak sendirian di dalam sebuah terowongan gelap dengan kondisi luka fisik. Suara itu menghina dan mengejeknya sambil tertawa, tapi kenyataannya di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Yang lebih menakutkan itu ternyata suara tersebut berasal dari bibir setan yang ada di luka tembakan di tangannya. Seperti inilah kisahnya bermula. Dan mempunyai istri yang sedang hamil tua bernama V yang selalu memperingatkan agar tidak menghabisi tersangka di tempat, mengingat sebentar lagi dia akan menjadi ayah. Dan orang yang keras kepala. Menurutnya, justru karena anaknya akan segera lahir, dia tidak ingin membagi dunia dengan para penjahat. Nah, ini salah satu penjahat yang ketangkap dan disiksa walaupun tidak benar-benar dimatikan. Setelahnya kedapatan lagi satu dan yang ini benar-benar habis di tangannya. Sayangnya kali ini sikonnya agak berbeda. Seorang anak juga menjadi korban yang tidak sengaja tertembak saat mengintip dari balik dinding. Karena itulah Dan mendapatkan hukuman mutasi ke tempat terpencil. Rasa bersalah pun sebenarnya membebani Dan kali ini. Sang istri kecewa karena merasa tidak didengarkan padahal sudah memperingatkannya berkali-kali. V meminta Dan untuk mencari pekerjaan lain saja di Bangkok dan mereka mulai bertengkar. V tertawa sambil memegang pisau yang diarahkan ke perut dan ternyata semua ini hanyalah ilusinya saja. Sementara itu di penjara ada seorang narapidana yang menusuk diri sendiri yang sebelumnya dia terlihat mengucap Bataya dan dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita dia menyerang dan menghabisi polisi saat di lift lalu kabur yang dibantu seorang petugas palsu. Setelahnya dia dijemput dan diberikan sebuah kalung oleh komplotannya dan kata Bataya itu kembali diucapkan. Narapidana ini bernama Tap yang dijuluki si mata berapi. Malamnya Dan diberitahu oleh temannya Tos soal Tap yang kabur ke hutan yang sekarang sedang diikuti jejaknya oleh teman mereka Tim. Kabarnya Tap berencana kabur ke Malaysia melewati terowongan kuno di bawah desa Batoh yang terbengkalai yang letaknya di hutan Halabala. Ini adalah kesempatan untuk Dan. Jika dia bisa menggagalkan rencana Tap, maka kemungkinan dia bisa kembali ke ibu kota. Tanpa berlama-lama, Dan pun bersiap tapi V mencoba mencegahnya. Mau ngomong seperti apapun Dan tetap teguh pada pendirian dan berjanji akan pulang dalam 3 hari. V pun akhirnya merelakannya sambil berpesan untuk menuruti janjinya sambil memberikan sebotol obat. Pertama-tama Dan dan Tos ke kantor polisi dan lihatlah orang-orang yang hanya bisa bersantai ini, tapi tak ada pilihan lain selain mengajak mereka untuk ikut dalam penyergapan. Mendengar terowongan angker itu saja mereka langsung gugup karena area itu dikenal sebagai daerah kanibal. Katanya desa Bato memberi makan iblis dengan manusia segar dan iblis itu bernama Bataya. Yang namanya polisi tidak boleh percaya dengan hal-hal mistis, tapi sebenarnya para pemburu sendiri pun tidak ada yang berani memasuki desa Bato. Hanya ada satu berandal yang berani yaitu tahanan bernama Dam yang sudah tua. Beda dulu, beda sekarang. Dia menolak keras tapi mereka mencekokinya dengan alkohol. Karena sudah kena alkohol, dia berubah seperti orang yang berbeda dan dia dijuluki Dam si pemburu. Dia pun berkata setuju mengantarkan mereka melihat neraka. Hutan Halabala ini menyimpan banyak cerita dan yang paling menakutkan adalah kisah tentang Batoh. Di sana ada kanibal yang berhabitat di dalam gua hutan dengan bentuk seperti monyet ekor pendek. Mereka menjerat penduduk desa yang tidak curiga yang pergi di sepanjang sungai Kolok dan memakan daging mereka. Kepala para korban pun lalu dipersembahkan kepada iblis Bataya. Iblis licik dan manipulatif yang mengambil kendali atas para Batoh.
Konon katanya suatu saat penduduk desa Tojut menyadari bahaya dan setuju bahwa mereka tidak bisa biarkan Bato tinggal berdampingan, lalu menyusun rencana untuk menghabisi Bato. Setelah pembantaian, warga siap untuk membakar jasad yang sebelumnya disiram cairan merah, tapi seorang anak Bato ini tiba-tiba berdiri yang masih hidup. Tiada ampun, api pun dilemparkan mau yang benar sudah mati ataupun hidup, intinya semuanya musnah. Terdengar teriakan miris saat kejadian itu dan walaupun warga Bato sudah tidak ada, iblis itu masih ada yang terus tinggal di sana sampai sekarang. Singkat cerita, sampailah mereka di hutan yang dimaksud. Dam menanyakan izin penghuni dengan membakar dupa, tapi dupa pun tidak menyala yang artinya mereka dilarang masuk. Tos tidak percaya yang mengatakan palingan dupanya basah dan mencobanya sendiri tapi tetap saja padam. Mau berapa kali mencoba pun hasilnya tetap sama, tapi mereka tetap memaksa. มึงกำจัดปีศาจภายนอก ปีศาจภายในตัวมึงมันจะโตขึ้น Akhirnya Adam setuju membawa mereka ke sana dengan syarat dia tidak akan berbicara sama sekali, yang hanya akan bersiul 3 kali yang artinya mereka sudah sampai di tujuan. Hanya begitu saja tugasnya dan selanjutnya dia tidak ingin terlibat. Dia juga memperingatkan selama perjalanan, apapun yang terlihat dan terdengar, jangan sekali-sekali membicarakannya. Nah, di sini Dan tiba-tiba seperti mendengar suara tawa anak kecil sementara itu, Vi sabar menunggu suaminya kembali. Hari sudah gelap dan Dan membatasi area peristirahatan mereka dengan benang merah dan berpesan apapun yang terjadi jangan sampai keluar dari benang merah mereka. Dan yang beristirahat terbangun karena mendengar suara yang memanggilnya. Sosok yang mirip istrinya itu tiba-tiba muncul dan terus memanggilnya. Hey Dan. Hampir saja dia akan melangkah keluar benang, tapi kakinya ditahan Dam dan hantu itu pun menghilang. Dam tahu bahwa Dan mengingat istrinya dan bertanya kalau memang peduli, kenapa tidak mendengarkan istrimu yang dijawab. ก็เพราะห่วงผมถึงมานี่ไงพ่อผมก็เป็นตำรวจเหมือนกันจับไอ้พวกค้ายาไปได้ตั้งหลายคนสิ่งที่ผมจำได้ก็คือ3 ศพนอนตายเรียงกันอยู่ในบ้านเพราะไอ้เหี้ยตัวหนึ่งที่พ่อผมเคยจับเข้าคุกและฆ่าทุกคนที่มันเจอ Inilah kenapa Dan berpikir tiada ampun untuk para penjahat. มึงก็มีหน้าที่ของมึงส่วนกูก็มีหน้าที่ของกู Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dan Cham mengaku melihat sosok berbaju putih di samping pohon, tapi yang lainnya tidak melihat apa-apa. Dia melepaskan tembakan dan berlari ke arah pohon tersebut yang akhirnya terpisah sendiri. Ternyata Cham hanya berpura-pura dan memang ingin memisahkan diri yang berencana ingin pulang saja. Dan merasa ada yang tidak beres di hutan itu dan menggores sebatang pohon lalu terdengar suara seperti manusia yang menjerit. Pohon itu mengeluarkan darah yang menetes di tengkorak terlantar di bawahnya. Di sana ada pula tulang kerangka yang masih berlumuran darah, lalu Dam pun mulai bersiul 3 kali. Dia menepuk pundak Dan lalu berkata dendam adalah kekuatan. Makin intens dendamnya, maka makin kuat kekuatannya. Sudah selesai tugasnya dan dia pun berjalan pergi. Cham yang sendirian kini merasa mendengar suara aneh. Seutas tali tiba-tiba melingkar di lehernya yang adalah ulat Tap. Singkat cerita, Cham pun akhirnya meninggal di tangan Tap. Di tengah jalan, Dam bertemu dan tim yang sudah terpisah dengan rombongannya karena ulah Cham. Dia menanyakan di mana semua orang tapi tidak dijawab. Dam malah komat kami seperti melafal mantra dan tim pun memilih meninggalkannya. Kembali ke Dan. Area itu memang perkampungan Bato dilihat dari sisa-sisa atribut pemuja setannya dan beberapa tengkorak yang tercecer. Jalan sana-sini ada seutas tali merah melintang yang mengenai lehernya. Tiba-tiba dari belakang tim menembak temannya sendiri sambil mengucap mantra Bataya Uwalu dan sekarang dia ingin menghabisi Dan tapi Tos menyelamatkannya. Badan Dan terdorong jatuh ke dalam sebuah gua dan tak sadarkan diri. Setelah sadar, Dan kaget melihat gambar-gambar di dinding dan luka menganga di lengannya. Luka itu tertusuk tulang-tulang kecil tapi kok terlihat seperti gigi 3 biji. Dia lalu membungkus lukanya dengan kain dan mencari jalan keluar.
tempat itu ternyata adalah terowongan. Dan mencoba melempar batu ke arah gelap di depannya, tapi aneh, batu itu bisa kembali kepadanya. Setelahnya ada suara yang memekakan telinga persis seperti suara teriakan para bato itu saat dibakar. Karena takut, Dan berlari menjauh dan disinilah dia tiba-tiba mendengar suara orang-orang yang mencibirnya bodoh di awal cerita. Luka di tangan pun sudah ada mulut dan gigi di dalamnya yang ngoceh panjang lebar. Karena kesal dia pun menusuk mulut bawel itu dan sebenarnya itu hanyalah luka biasa yang artinya semua itu hanyalah halusinasinya saja. Dia sendiri memang mengkonsumsi obat depresi dan beruntungnya obat itu masih ada padanya. Dan kemudian membungkus kembali lukanya, tapi sekarang suara itu datang lagi. Bibir yang lebih besar nemplok di lehernya sambil mengejeknya juga menantangnya untuk menusukkan pisau ke arahnya. Bibir sial itu terus mengingatkan semua tentang ego Dan dan semua kesalahan yang pernah diperbuatnya, terutama kasus saat tembak kemarin. Walaupun begitu, Dan berusaha tenang dan berkata ini semua tidak nyata, yang hanya ada di kepalanya. Lalu ilusi itu pun hilang. Dia kemudian tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, Vi berkata dia sudah mempunyai nama untuk putrinya yaitu Bataye Uwalo. Mimpi seram itu membangunkannya, tapi suasana dalam terowongan itu seperti mempermainkannya. Suara-suara aneh terdengar juga tawa-tawa orang yang mengganggu. Dan lari saat menyenter mulut super besar dan gigi boneng berantakan yang mengejarnya sampai terjatuh ke air. Dia kemudian melihat ada lubang kecil dan bersembunyi di sana. Di luar, Dam seperti merasakan sesuatu dan berubah pikiran, sedangkan si penjahat Tap dan kaki tangannya menemukan mayat beberapa polisi yang tergeletak. Tap melihat kalung yang dikenakan salah satu polisi dan berkata mereka itu orang-orangnya. Barang-barang bekas pemujaan sudah siap, hanya dukun yang tidak ada sekarang. Temannya memanggilnya untuk segera ke terowongan, tapi Tap sibuk dengan barang jelek itu. Topeng lalu dipakaikan ke temannya yang seketika membuat temannya tewas. Kepala itu pun dipotong dan dipersembahkan kepada iblis, sedangkan badannya dibuang ke terowongan. Jasad-jasad polisi tadi juga diperlakukan sama. Suasana tiba-tiba berubah. Angin berhembus dan dari jauh Dam sudah melihat kelakuan Tap. Pelan-pelan dia mendekati Tap dan langsung menebasnya, tapi itu semua tidak ngaruh. Tap tertawa lalu menyerangnya. Walaupun pisau sudah diarahkan ke lehernya tetap tidak mempan, dan terakhir Tap malah terdorong jatuh ke terowongan. Cerita berlanjut ke Dan. Tiba-tiba dia sudah berada di luar dan kaget melihat kepala-kepala yang dipajang itu. Dam muncul yang langsung ingin menusuknya, tapi akhirnya Dan berhasil menghabisinya duluan. Setelahnya Dan berlari mencari jalan keluar, tapi sayangnya kenyataannya dia hanya berputar-putar di seputaran sana dan selalu kembali ke titik yang sama. Terakhir dia merasa seperti sudah berada di sebuah rumah yang berantakan. Ada suara Vi yang memanggilnya di luar dan setelah pintu dibuka, dia sudah berada di ruangan lain lalu berubah lagi ke tempat lainnya. Suara TV melaporkan tentang skandal pembunuhan polisi oleh Kapten dan Titan Nayomraj. Situasi berubah lagi, Dan sudah berada di hutan. Melihat satu kayu yang tersisa di depannya itu membuatnya ngide untuk menancapkan kepala Dam di sana dengan harapan agar dia tidak disesatkan untuk mencari jalan keluar dari hutan. Di tempat lain, para warga mendatangi rumah Dan, tapi Vi memilih untuk tidak menemui mereka karena orang-orang berteriak tentang Dan yang sudah menyebabkan kematian gadis lugu itu. Kembali ke Dan, dia akhirnya menemukan sebuah perahu dan pergi. Setibanya di rumah, Dan langsung mencari istrinya dan tidur di pangkuan Vi, tapi ada yang aneh terjadi. Vi melihat bayangan Dan di TV yang wajahnya seram dengan gigi boneng yang memenuhi satu rongga mulut penuh. Pelan-pelan Vi memindahkan kepala Dan dan berkata ingin ke toilet padahal dia hanya takut. Dan kemudian bangun yang menarik tangannya, tapi Vi berpura-pura tenang dan berencana kabur. Ada momen kunci mobil terjatuh dan saat Vi berhasil mengambilnya, sudah ada monster gigi yang menanyakan Vi mau ke toilet mana. Vi ketakutan dan menjalankan mobil, tapi sayangnya dia malah nabrak pohon. Dengan berat dia turun dari mobil dan si gigi mengejarnya sambil berkata, di tengah-tengah si gigi hilang dan Vi berlari lalu bersembunyi di atap rumah karena rumah tersebut dalam keadaan digembok.
Lebih kasihan lagi, atap jebol dan V terjatuh ke dalam rumah tepat di atas mobil orang. Pelan-pelan dia turun, tapi sialnya monster itu sudah ada di dalam. V kemudian bersembunyi di bawah mobil sambil melihat kaki monster itu yang melangkah di sekitar sana. Merasa aman, dia pun berpindah ke sisi pintu mobil dan langsung masuk ketika berhasil mengalihkan perhatian makhluk itu dengan melempar sesuatu ke arah lain. Lama-lama kondisi V pun mulai menurun. Air ketuban pecah dan baunya langsung sampai ke hidung si Boneng. Dia berjalan mengelilingi mobil dan langsung masuk ke dalam, tapi beruntung di sana ada besi panjang dan V langsung keluar setelah masuknya. Sayangnya kondisinya pun tidak menguntungkan sekarang. V seperti ingin melahirkan, tapi dia berusaha menahan pintu mobil karena monster itu menggila di dalam. Entah apa yang terjadi dengan monster itu, dia seperti kegencet sendiri dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan V akhirnya melahirkan. Dan kemudian tersadar lalu keluar dari mobil dalam kondisi terluka di perut hasil tusukan besi panjang tadi. Jadi intinya si gigi dalam mobil itu sebenarnya adalah Dan. Dia melihat istri dan anaknya, tapi V terlihat takut kepadanya. Dan terus meyakinkan bahwa itu adalah dia dan mendekati bayinya sambil berkata, dia sudah kembali yang akan melindungi keluarganya. V membisikkan pada suaminya bahwa dia mempunyai sesuatu di dalam dirinya yang sudah mengikutinya. Dan kemudian berkata akan mencari bantuan, tapi V memohon untuk jangan pergi lagi. Seperti yang sudah-sudah, Dan tidak pernah mendengar perkataan istrinya dan dia lagi-lagi seperti sudah berada di tempat lain. Dan kesal dan mengumpat, lalu seseorang mendatanginya yang adalah Tap. Penjahat itu tertawa dan berterima kasih kepadanya. Dan pun kesal lalu meninjunya, tapi itu hanya bayangannya saja. Lalu Dan pun lagi-lagi terdampar di rumahnya. Dia mencari V kemana-mana, tapi entah kenapa sepertinya susah untuk naik ke lantai 2. Dia pun terbatuk-batuk dan dari mulutnya ada sebuah kalung yang adalah kepunyaan sang istri. Anehnya lagi, dia memuntahkan cairan hitam beserta rambut-rambut dan di sana dia melihat wajahnya itu seperti wajah setan. Dan kemudian turun ke bawah dan kali ini kakinya terasa berat, tapi dia sudah tidak tahan lagi. Dia menginginkan hantu itu keluar dari badannya, tapi Dan malah diketawain rame-rame. Tubuhnya seakan dikendalikan yang membuatnya semakin tak berdaya. Yang terjadi sebenarnya itu, dia masih ada di dalam terowongan gelap dan kejang-kejang di sana. Jadi, yang terjadi adalah ketika Tap terlempar ke dalam terowongan, dia dimangsa oleh sosok seperti hantu yang adalah Dan. Setelahnya Dan pingsan, lalu ketika sadar, dia menemukan kalung itu dan berkata, Bataya, Uwa. kalung itu dipakai dan dia pun tersenyum. ปล่อยให้มันมาโตอยู่ข้างใน เดี๋ยวก็ปล่อยแม่งไปเพ่นพ่านข้างนอก Intinya, setan itu memang sudah ada di dalam setiap diri manusia dan akan lebih gampang mengontrol ke dalam daripada terobsesi memberantas setan dalam diri orang lain yang bahkan setan itu ada di dalam orang yang kita sayangi. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.